Halo bro semuanya, kembali lagi dengan gue Gali SDW. Hahau. Oke, jadi di video kali ini gue sesuai judul ya. Kali ini gue mau nge-review tentang pemasangan arm lebar cuy. Jadi di motor gue ini itu udah ganti arm cuy. Armnya itu udah ganti yang lebih lebar dan harganya pun juga lumayan worth it di kantong pelajar ya cuy. Kali ini gue ngonten masih di UNES, di kampus tercinta gue. Anjay. Oke, kita kembali ke review. Di sini jadi di motor gue itu udah ganti arm cuy. Jadi armnya ini jauh lebih lebar dibanding arm originalnya. Meskipun ya nggak terlalu lebar-lebar banget, tapi yang jelas lebih lebar dan muat ban 160 cuy. Nah oke, sebelum gue review untuk arm lebar ini, kita intro dulu. Jangan lupa suker ya, apa sih deh? Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. Nah oke bro semuanya, jadi kali ini gue mau nge-review tentang pemasangan dari arm lebar ini cuy. Oke, kita mendekat ke bagian belakang. Nah tuh, kalian bisa lihat untuk penampakan armnya. Nah untuk ini itu adalah arm merek RD Racing cuy. Jadi kalau di arm RD Racing itu kalau nggak salah itu ada 3 model cuy. Yang pertama model kayak gini, ini namanya model wajik cuy. Kita lihat ke samping kiri ya. Nah untuk samping kiri modelnya kayak gitu ya, kalau ibarat bahasa gampangnya ini mirip arm model R25 cuy. Jadi modelnya wajik kayak gini tuh, kalian bisa lihat. Kalau ini arm RD Racing modelnya model wajik ya cuy. Kemudian yang kedua, untuk arm RD Racing itu ada satu model lagi yang modelnya persis kayak gini, cuma bedanya ada stabilizernya cuy. Jadi ada besi-besi di bagian tengahnya itu. Aslinya kemarin gue mau pilih yang itu, tapi stoknya lagi habis dan hampir semua toko juga stoknya lagi habis. Ya alhasil gue pilih yang arm model wajik ini cuy. Ya ibaratnya kayak arm R25 versi KW. Anjay KW. Terus satu lagi untuk arm RD Racing ini itu ada model yang bentuknya banana cuy. Ibaratnya kayak arm R15 V2 atau V3 kayak gitu. Nah untuk pemasangan ini di motor gue itu ada beberapa kendala cuy kemarin, dan sempet gue pusing banget. Anjay. Nah itu kalian bisa cek di situ. Sorry ya motor gue kotor cuy. Tuh kelihatan kan RD Racing, kayak berarti original produknya. Nah untuk arm ini itu gue dapatkan harga kemarin sekitar 600 ribuan cuy. Itu sudah termasuk bos arm, kemudian setelan rantai juga itu udah sepaket semuanya. Dan kata seller itu aslinya sih PNP, tapi ternyata ya pakso cuy. Kembali ke rumus awal itu, PNP bukan plug and play tapi pakso. Anjay. Nah untuk pemasangan di motor gue, khususnya di motor Vixen NVL tahun 2015 ini, itu kemarin ada sedikit kendala cuy yang gue temuin selama pemasangan arm ini cuy. Nah untuk kendala yang pertama itu ketika beli arm ini itu udah sepaket sama setelan rantai sama bos arm atau bos as ya di bagian sini nih. Nih gue tunjukin. Nah untuk itu di bagian ini, nah ini item-item itu adalah bos as, itu versi yang kecil. Kemudian yang bagian kanan, nah ini yang item-item agak gede itu juga bos as, itu sudah satu paket sama pembelian arm ini cuy. Nah kemarin kendalanya ban ini itu sempet nggak center cuy, lebih ke kanan gini, nih gini. Nah kalau gini kan kerasa center kan. Kalau pas itu karena pemasangan bos asnya kebalik, jadi yang gede, kalau sekarang kan yang gede sebelah kanan, yang kecil itu kiri. Kemarin pas pertama kali pasang itu bos as yang gede itu di kiri, kemudian yang kecil itu yang di kanan cuy. Itu bikin bannya agak ke kanan gini. Kemarin gue pas pasang itu sempat stres cuy. Waduh ini keluar biaya lagi buat senterin ban yang belakang. Tapi setelah diotak-atik sama mekaniknya, alhasil ketemu titik permasalahan, yaitu salah masang bos asnya kebalik. Yang gede harusnya sebelah kanan, yang kecil harusnya sebelah kiri. Itu kendala pertama yang kemarin gue temuin. Kemudian itu adalah rantai cuy. Rantai kalau kalian pengen ganti arm RD Racing ini,
kalian wajib ganti rantai cuy. Yang jelas rantainya harus lebih panjang ya cuy. Sekitar mungkin 140L itu ada sisa mata sekitar berapa ya kemarin ya? Kalau nggak 4 ya 5 mata cuy. Sekitaran segitu kalau kalian mau aman ya beli rantai panjangnya 140L. Soalnya di rantai sebelumnya itu gue pakai TK Racing tipe O-ring, dipasang di arm ini itu nggak cukup cuy. Masih kurang 2 mata. Dan alhasil untuk rantainya itu gue sambung. Tapi ya saran gue kalau pakai rantai sambungan jangan cuy, itu bahaya. Kenapa? Karena yang namanya rantai sambungan itu kan kita nggak ada yang tahu cuy. Kualitasnya kayak gimana, durability-nya gimana kan. Takutnya pas lagi dibawa agak kenceng atau butuh ditanjakan itu putus cuy. Kalau masih bisa CLBK cinta lama bersemi kembali, wah anjay. Oke. Tapi kalau udah putus di tengah jalan ya pusing juga. Nah itu kendala kedua. Terus mungkin itu aja sih kendala yang gue temuin selama pemasangan arm ini. Itu yang pertama tadi, jangan sampai kebalik masang bos asnya. Kemudian rantai kalian harus wajib ganti yang lebih panjang. Saran gue pakai 140L, itu masih sisa sekitar ya 4-5 mata lah. Nah untuk keunggulan pakai arm dari RD Racing ini tipe yang wajib ya, yang ini itu kan sebelumnya motor gue itu yang bagian belakang shocknya udah pakai shock peninggi, jadi diganti kontrotnya itu udah ganti yang pakai peninggi. Kemudian pas ganti arm pakai ini itu bodi belakang itu bikin nungging lagi cuy. Gimana ya bikin nungging? Semakin nungging lah, intinya semakin nungging daripada sebelumnya. Ya agak enak sih, cuma pas pertama kali gue pakai arm ini itu masih kerasa agak aneh karena bodi belakangnya itu nungging banget. Tapi semakin lama gue pakai arm ini ya semakin enak rasa handlingnya. Meskipun bodi belakang agak tinggi, tapi gue juga menemukan suatu keunggulan lagi, yaitu bagian shocknya. Sebelumnya kan motor gue itu shocknya agak keras ya cuy. Jadi kalau buat jalan di jalan yang bergelombang itu kerasa banget kerasnya cuy. Ibaratnya kalian naik kereta kuda. Anjay, kereta kuda. Pas gue ganti pakai arm RD Racing ini, itu yang gue rasain itu semakin empuk cuy. Dibandingkan sebelumnya ya. Sebelumnya tuh keras banget sumpah asli. Padahal yang belakang itu udah gue servis shocknya tapi masih keras cuy. Ya gue nggak tahu, mungkin pengaruh ke usia juga dari motornya. Nah pas gue ganti pakai arm ini itu rasanya jadi empuk cuy, asli yakin. Itu menurut perspektif gue ya, soalnya yang gue rasakan di motor gue ya kayak gitu cuy. Terus untuk penampilan ketika udah ganti arm ini itu tampilan jauh lebih berisi cuy. Tuh kalian bisa lihat untuk tampilan arm belakang jauh lebih berisi ya cuy dibandingkan arm standarnya yang kotak. Ya meskipun ini juga semi kotak sih, tapi ya masih mending lah daripada arm orinya yang bener-bener kotak. Terus kita cek untuk jarak space ban dari arm ke ban. Jadi informasi buat kalian, di sini gue udah ganti pelek lebar. Yang belakang ini ukurannya 4,5 in dan gue pakai ban 140/70. Nah di sini untuk ban 140/70 di velg 4,5 in itu space-nya kalian bisa lihat masih aman. Ya mungkin menurut gue dengan space kanan kiri seperti ini itu bisa muat ban 160 cuy. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat kalian harus ganti knob gear yang ini. Saran dari teman gue yang udah pakai knob gear ganti itu bisa pakai knob gear dari MX King cuy. Itu bikin nanti kalau udah ganti ban 160 itu bannya sama pinggir rantai itu gak akan gasruk cuy. Jadi aman. Oke, mungkin segini dulu aja video review tentang pemasangan arm lebar ya khususnya merek RD Racing di motor gue New Vision Lightning tahun 2015 dengan velg yang udah ganti depan belakang, depan 3 in ban 110/70 dan velg belakang 4,5 in dan ban menggunakan ukuran 140/70 cuy. Mungkin segini dulu aja. Ya kan kalau kalian punya pertanyaan tulis di kolom komentar dan akan gue jawab semuanya cuy. Kemudian jangan lupa klik subscribe untuk selalu dukung channel gue. Jangan lupa klik like kalau kalian menyukai video ini dan klik dislike kalau kalian tidak menyukai video ini cuy. Terus kalau kalian punya pertanyaan lebih, kalian bisa cek di deskripsi. Di situ ada link pembelian arm ini, kemudian ada nomor WhatsApp gue, ada Instagram gue dan ada email gue cuy. Oke, mungkin segini dulu aja video review pemasangan arm RD Racing dari gue. Gue Gali S2 pamit undur diri. Bye bye and see you next time. Stay safe di jalan and I will see you on the next video. Bye bye.